Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pangeran Rafli Priyatama, absen 30. Oke, selanjutnya 2.11. Mencegah risiko reputasi perusahaan. Kemungkinan publisitas yang buruk dapat berefek tidak baik bagi suatu perusahaan atau bisa dianggap merugikan perusahaan. Dalam perusahaan yang berkaitan dengan sengketa lahan yang berhubungan dengan BPN atau Badan Pertanahan Nasional, tentunya skill public relation ini harus mengatasi krisis ini dengan seimbang. Seimbang di sini dapat diartikan tidak mengesampingkan pemeliharaan hubungan internal maupun eksternal perusahaan. Tentunya perusahaan pasti memiliki titik lemah dan kuatnya masing-masing. Dan juga perusahaan pastinya memikirkan perkembangan perusahaan untuk 5-10 tahun ke depan, atau dapat diartikan pemikiran jangka panjang. Sebuah perusahaan di mana hal ini dilakukan dengan harapan perusahaan dapat mengatasi hal yang tidak terduga di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Nur Hidayat, nomor hadir 07 dari kelompok 11. NIM saya 1410619062. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaitkan perspektif manajemen krisis. Pada 2.2 ini rada resiko reputasi internal. Dan dimana rada resiko reputasi internal ini adalah suatu penilaian sebuah perusahaan yang dapat menentukan opsi pilihan, tindakan yang terprediksi seperti keputusan untuk mengambil langkah-langkah, keputusan perencanaan, keputusan akhir perusahaan guna untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan. Resiko harus dipikirkan secara matang-matang dan diminimalisir tingkat resikonya untuk mencegah tidak keuntungannya dalam bidang perusahaan itu sendiri. Maka orang yang dapat mengatasi masalah tersebut ialah orang yang sangat beruntung bagi perusahaan itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, 2.1.3. Menganalisis risiko. Perencanaan pengambilan langkah-langkah atau rencana skenario adalah hal yang lumrah atau normal dari manajemen krisis dan manajemen masalah. Hal itu juga dapat berguna untuk resiko reputasi perusahaan. Setelah menebak alur atau memprediksi risiko yang akan muncul, hal tersebut akan membantu dalam pengembangan nilai risiko analisis SWOT, yaitu analisis untuk mendapatkan strategi yang berguna atau efektif yang diterapkan sesuai pasar dan keadaan publik saat itu. Peluang dan ancaman dipakai untuk mengetahui lingkungan luar atau eksternal. Kemudian, kekuatan dan kelemahan yang didapatkan melalui analisis dalam perusahaan atau internal. Lalu jika dikaitkan dengan analisis SWOT, media yang berperan sangat kuat dan memanas atau menghebohkan antara perusahaan satu dan perusahaan dua. Dikarenakan media yang sangat cepat dalam mencari info tentang isu ataupun berita yang sedang heboh sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Dikarenakan suatu berita bisa saja tidak valid karena media bisa memihak kepada beberapa perusahaan demi kepentingan pribadi yang menguntungkan sebuah perusahaan.